Selamat pagi, siang, sore, dosen, dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan jurnal resume dari kelompok kami. Next. Yaitu yang berjudul Penyusunan IT Balance Scorecard untuk pengukuran kinerja pusat SCM pada perusahaan daerah air minum di Kota Malang. Ya, ini kelompok kami. Yang pertama ada Aldi Pratama Putra, lalu ada saya Lulu Sugita, lalu ada Jihan Rofifa, dan yang terakhir ada Gede Bayu Rizky. Untuk abstraknya dari penelitian ini, hampir seluruh sistem dan aplikasi ini terintegrasi antar divisi dikelola oleh pusat SIM. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan pegawai sebagai pengguna maupun pelanggan terhadap layanan, PDAM membutuhkan pengukuran kinerja di setiap divisi TI untuk mengetahui kontribusi divisi TI dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Tujuan peneliti pada penelitian ini itu untuk menyusun target Key Performance Indicator atau KPI, serta inisiatif strategi untuk setiap sasaran strategi pada 4 domain IT Balance Scorecard. Lalu pendahuluan, banyaknya pengguna yang mengeluhkan beberapa masalah terkait layanan TI, maka dari itu kinerja pegawai khususnya divisi TI harus selalu ditingkatkan untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk kepuasan pengguna. Penyusunan IT Balance Scorecard yaitu metode untuk mengukur sebaik apa kinerja divisi TI yang berjalan untuk menunjang pengambilan keputusan yang tepat demi sejalannya visi misi dan tujuan perusahaan. Metode ini mempunyai 4 domain yang memiliki target dan ukuran pada domain yang harus dicapai. Yang pertama ada kontribusi perusahaan untuk menunjukkan bagaimana pandangan pihak manajemen. Yang kedua orientasi pengguna, bertujuan untuk mengetahui hasil kinerja divisi TI. Yang ketiga penyempurnaan operasional, itu menilai kinerja berdasarkan ukuran efektivitas dan efisiensi. Lalu yang terakhir orientasi masa depan yang menggambarkan posisi divisi TI dalam tantangan di masa depan. Berikutnya adalah metodologi. Next. Untuk penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data berdasarkan wawancara langsung dan pada responden yang terkait dan observasi kepada dokumen dan layanan pada PDAM Kota Malang. Untuk tahap pertamanya merujuk pada tahapan Goals Cascade Framework yang data yang diperlukan adalah visi misi, tujuan dan sasaran dan strategis perusahaan. Untuk langkah kedua, mengidentifikasi visi misi, tujuan dan strategi dari divisi IT pada PDAM Kota Malang. Untuk tahap ketiga itu mengidentifikasi IT related goals atau memilah tujuan divisi TI di mana yang sudah cocok dengan perusahaan atau sasaran strategi mana yang relevan atau tidak relevan pada divisinya. Dan di tahap keempat itu mengidentifikasi menggunakan 4 domain BSC dan dilanjut dengan penyusunan peta strategi perusahaan. Dan tahap kelima adalah menganalisis IT BSC untuk IT Department Goals, dan di langkah terakhirnya adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan KPI atau Key Performance Indicator untuk setiap sasaran strategis pada divisi IT. Berikutnya hasil yaitu di 3.1 ada analisis dari balance scorecard sendiri. Pertama kita melihat dari visi dan misi dari perusahaan PDAM Malang, di mana visinya adalah menjadi perusahaan air minum yang sehat dan dibanggakan dengan pelayanan yang prima dan berkelanjutan. Lalu misinya sendiri yaitu menyediakan pelayanan air minum yang prima dan berkelanjutan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat Kota Malang, memberikan kontribusi penghasilan bagi Pemkot Malang. Lalu ada melaksanakan peran aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Serta strategi dari PDAM sendiri ini yaitu ada peningkatan pendapatan, pengendalian beban operasional, peningkatan cakupan layanan, penurunan tingkat kehilangan air, pengembangan kompetensi pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi. Next. Ya, ini kita lihat untuk di skala perusahaannya sendiri ada 4 domain balance scorecard yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan
dan pembelajaran, di mana keuangan di sini yang akan di strategi yang difokuskan yaitu peningkatan pendapatan untuk pelanggan, yaitu ada perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Untuk bisnis internal yaitu ada peningkatan keunggulan operasional dan penurunan tingkat kehilangan air. Lalu untuk pertumbuhan dan pembelajaran ada sumber daya manusia yang unggul dan sistem ICT yang mustahir. Di mana di kanannya itu lalu disusun strategi map-nya dari yang tadi sudah dianalisis sebelumnya, domain-domainnya disusun menjadi strategi map yang di sebelah kanan. Next. Ya, berikutnya ada di sini divisi TI sendiri. Untuk khususnya divisi TI baru menyusun IT Master Plan, belum memiliki visi misi, namun mereka sudah memiliki strategi-strategi yang akan digunakan di divisi TI atau di divisi pusat SIM-nya sendiri. Yaitu satu ada pembentukan struktur organisasi TI, lalu ada anggaran belanja TI, transformasi proses bisnis berbasis TI terintegrasi, lalu ada ketersediaan sistem TI berkelanjutan, fasilitas gadget untuk semua karyawan, lalu ada ISO, lalu ada peningkatan teknologi mobile, lalu ada integrasi data logger, dan sebagainya. Next. Ya, berikutnya ada struktur organisasi dari PDAM Malang sendiri, di mana di atas itu ada kepala pusat SIM atau pusat sistem informasi, lalu di bawahnya itu ada kepala bidang software dan database, lalu ada kepala hardware dan network, serta bawahan-bawahannya. Next. Lalu ada yang kedua yaitu analisis IT balance scorecard, di mana di sini balance scorecard untuk divisi IT itu sendiri, di mana di sini ada 4 yang dikhususkan, yaitu kontribusi perusahaan, pengguna, lalu domain penyempurnaan operasional, lalu domain orientasi masa depan. Di mana untuk kontribusi perusahaan itu kita ada pengendalian anggaran IT, lalu di pengguna ada peningkatan kepuasan pengguna, di operasional ada peningkatan keunggulan operasional dan kesediaan sistem IT, lalu di orientasi masa depan ada pengembangan SDM IT dan penyediaan ICT yang mustahir. Dan disusunlah peta strategi seperti yang ada di sebelah kanan itu. Jadi dari keseluruhan ini ada 3 yang diambil dari strategi perusahaan, diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu peningkatan kepuasan pengguna, lalu peningkatan keunggulan operasional dan sistem ICT yang mutakhir. Next. Berikutnya didefinisikan KPI dan strategis dari TI. Jadi seperti yang bisa dilihat, misalkan untuk pengendalian biaya TI dia pakai persentase realisasi dengan satuan persen, dengan inisiatifnya meningkatkan biaya, lalu ada peningkatan kepuasan pengguna dengan persentase kepuasan pengguna, lalu dengan inisiatif strategis untuk meningkatkan kepuasan pengguna, dan untuk sampai yang terakhir di pengembangan SDM TI untuk persentase pelatihan yang diikuti pegawai dengan beberapa jumlah sertifikat yang mereka miliki, untuk inisiatif strateginya untuk meningkatkan kompetensi dari SDM TI itu sendiri. Next. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, domain kontribusi perusahaan. PDAM Kota Malang menargetkan untuk meningkatkan total anggaran TI pada 3 tahun ke depan. Nah, perusahaan ini memberi baseline pada tahun 2019 sebesar 90%, karena lihat dari pada tahun 2018, realisasi anggaran sudah besar daripada tahun sebelumnya. Maka dibuatlah target sebesar 80%. Kemudian meningkat 5% menjadi 85% dan 90% pada tahun 2021. Dikarenakan memang beberapa anggaran TI diharuskan untuk naik, seperti update lisensi, antivirus, dan perubahan-perubahan TI lainnya, yang mengharuskan anggaran untuk naik, seperti teknologi baru terkait server harus diikuti agar tidak tertinggal. Selanjutnya, rekomendasi yang diberikan adalah dengan meningkatkan produktivitas departemen lain sejauh ini, dengan seperti kesempatan terbesar yang dimiliki untuk penghematan biaya. Terdapat 2 cara divisi TI untuk membantu perusahaan untuk menghemat dan mengurangi pengeluaran, yaitu dengan mengurangi biaya dalam divisi TI sendiri dan menerapkan solusi TI yang dapat menurunkan biaya divisi lain, meningkatkan produktivitas karyawan, atau meningkatkan daya beli. Nah, untuk meningkatkan produktivitas divisi lain sejauh ini ada kesempatan terbesar yang dimiliki untuk penghematan biaya. Next. Itu loh yang bisa kamu tahu. Selanjutnya ada domain orientasi pengguna. Ukuran dari sasaran strategis domain orientasi pengguna adalah
peningkatan. Nah, pengguna di sini adalah karyawan PDAM yang menggunakan semua layanan yang telah ditetapkan untuk mempermudah proses bisnis mereka. Lalu survei ini dilakukan bagaimana kepuasan user di PDAM saat ini masih menggunakan survei kepuasan pada Android. Pilihannya ada 3, yaitu puas, sangat puas, atau tidak puas. Dan user paling banyak memilih sangat puas dalam layanan yang digunakan. Nah, melalui survei kepuasan pegawai pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pegawai yang puas pada survei ini mencapai 93%. Di sini ditetapkan 3 target tahun ke depan. 3 tahun ke depan meningkat sebesar 2%, menjadi 90% pada tahun 2020 dan 2021. Karena jika diminta untuk meningkatkan kepuasan pengguna, target presentasi tersebut sudah tidak memuaskan terkait kepuasan karyawan terhadap layanan yang akan dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Masalah yang sering terjadi yaitu sering diadukan oleh user, yaitu website yang sering lambat, server down, lalu gangguan internet. Nah, infrastruktur ini serta programmer yang handal pada divisi TI memungkinkan untuk meningkatkan persentase kepuasan. Next. Selanjutnya ada domain penyempurnaan operasional. Ukuran dari strategi dan domain ini yang pertama adalah peningkatan keunggulan operasional, di mana indikator pencapaian kinerja dinyatakan dengan persentase realisasi kegiatan kerja TI dan kecepatan waktu respon perangkat TI oleh user. Nah, di sini selama ini capaian-capaian modul yang dikerjakan masih tercapai dengan baik, maka tidak terjadi peningkatan karena angka persentase 80% sudah dinilai bagus oleh pihak TI. Lalu untuk target 3 tahun ke depan dibuat tetap 80% terkait realisasi kerja dan proyek dari TI ini. Indikator pencapaian kinerja yang kedua yaitu kecepatan waktu responden perangkat TI oleh user dengan satuan jam. Target capaian ini pada tahun 2019 dibuat 24 jam dan ditargetkan dapat menurun 12 jam pada tahun 2020, lalu menjadi 6 jam saja pada tahun 2021, jadi berkurang. Lalu rekomendasi yang diberikan pada peneliti ini yaitu menggunakan project management body language, yaitu paduan yang berisi pengetahuan dalam suatu manajemen proyek dan selalu diperbarui dalam jangka waktu tertentu. Next. Ini wifi-nya udah. Lalu yang terakhir ada domain orientasi masa depan. Ukuran dan strategi dari domain ini yang pertama adalah sistem ICT yang mutakhir, di mana indikator pencapaian kinerja dinyatakan dengan persentase peningkatan tata kelola TI. Dalam ekonomi bisnis saat ini, tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Lalu target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90% dan akan meningkat 50% tahun 2020 dan 2021. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah dengan menggunakan framework TI berstandar internasional, misalnya BIT, lalu ITIL Management, lalu COSO, lalu ada ICO, IT Security, dan sebagainya. Ukuran strategi yang kedua adalah pengembangan SDM TI, di mana indikator pencapaian kinerja dinyatakan oleh jumlah sertifikasi pegawai dan persentase pelatihan oleh pegawai. Next. Berikutnya untuk kesimpulan, terdapat 3 kesimpulan, yaitu sasaran strategis pada 4 domain IT balance scorecard, yaitu ada domain kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, penyempurnaan operasional, dan orientasi masa depan. Untuk yang kedua itu KPI tiap domain IT balance scorecard, yang pertama adalah persentase realisasi anggaran biaya IT, dan yang kedua adalah kepuasan pengguna. Ketiga, ada 2, realisasi kegiatan kerja atau proyek IT dan kecepatan respon peringkat IT oleh user dengan satuan jam. Dan yang terakhir adalah persentase peningkatan tiap tata kelola IT, dan yang terakhir untuk yang ketiganya inisiatif pada tiap domain ada yang pertama adalah meningkatkan biaya IT, yang kedua meningkatkan kepuasan pengguna, yang ketiga adalah mempertahankan dan meningkatkan peran divisi IT sebagai partner bisnis perusahaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas tata kelola IT yang mutakhir dan meningkatkan kompetensi si SDM IT. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon maaf.